Sore Ibu, maaf Bu, bisa tahu nama lengkap dan jabatan Ibu beserta berapa lama sih Ibu mengajar sebagai seorang guru mata pelajaran? Nama saya Mariko Wijana. Saya sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri Tobomun. Sebelum saya menjadi seorang kepala sekolah, sebelumnya saya pernah menjadi guru pada tahun 2021. Pada 2021 itu di SMK 23 Maret Kota Batu. Pada tahun 2008 saya sebagai atau seorang guru di SMA Negeri Modaya. Pada tahun 2015, tepatnya bulan September, saya diangkat sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Nuangan. Dan tahun 2017, tepatnya bulan Juli, saya diangkat sebagai kepala sekolah SMK Negeri Tobomun. Ya, baik Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Bu, mengenai permohonan saya mewawancara Ibu berdasarkan hasil identifikasi masalah di sekolah saat ini Bu ya. Ada beberapa permasalahan yang saya temukan dalam keseharian saya sebagai guru dalam mengajar, terlebih khusus mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Ada beberapa pertanyaan Ibu, izinkan saya bertanya ke Ibu selaku pimpinan sekolah. Pertanyaan yang pertama Bu, mengenai masalah motivasi belajar anak yang masih kurang. Menurut Ibu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik di dalam proses pembelajaran? Berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat motivasi seorang siswa, pastinya yang pertama itu cita-cita. Seorang siswa punya cita-cita. Karena dari cita-cita ini mereka akan termotivasi dan punya semangat untuk melakukan proses belajar, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Kalau seorang siswa tidak punya cita-cita, pastinya mereka motivasinya kurang, karena mereka berpikir yang pasti hanya punya lulus kemarin ada ijazah, habis itu sudah, sehingga memang motivasinya memang kurang sekali kalau cita-citanya memang tidak ada. Jadi faktor pertama itu cita-cita. Terus yang kedua juga, faktor yang kedua itu mengenai kondisi jasmaninya mereka. Biasanya juga pengaruh sekali. Kalau jasmaninya mereka sehat, pastinya mereka mau melakukan proses pembelajaran itu semangat, tidak ada kendala di situ. Terutama yang siswa yang sakit-sakitan, pastinya nantinya kurang lebih banyak mereka sedikit-sedikit sakit akan ke UKS atau bahkan minta izin, sehingga memang tidak sempurna melakukan proses mengikuti pembelajaran di situ. Terus yang ketiga, di situ ada faktor yang ketiga berkaitan dengan kemampuan atau kemauan siswa dalam mengikuti proses belajar di sini. Kemauan siswa pastinya mereka ada kemauan dari dalam diri. Tidak harus dari guru, tapi harus dari dalam diri. Kalau memang mereka mau ikut pembelajaran dengan baik, senantiasa proses pembelajaran akan ia dapatkan di situ. Jadi yang pertama tadi cita-cita, baru kondisi jasmaninya, baru berikut kemauan siswanya. Terus di situ yang faktor yang berikut yaitu berkaitan dengan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini pengaruh sekali, terutama untuk memberikan semangat, pastinya semangat mereka. Kalau kondisi keadaan sekolahnya hanya begitu tidak ada kemajuan, pasti siswanya juga kemauan untuk belajar yang baik itu tidak ada. Terus yang mungkin buat saya lagi Pak, ini yang dinamis, unsur-unsur yang dinamis yang pastinya ada dalam sekolah. Yang dikatakan dinamis berarti sekolah itu mau memberikan kenyamanan bagaimana proses belajar siswa enak, baik dari dalam kondisi di kelas, bagaimana menentukan kenyamanan yang memang tidak monoton terus begitu, mungkin boleh dilakukan perubahan
baik itu oleh sekolah yang diadakan maupun oleh guru tersebut. Jadi mungkin itu yang boleh saya. Baik Bu, terima kasih. Bu, untuk pertanyaan berikutnya yang kedua, seperti yang kita ketahui beberapa peserta didik di sekolah ini masih ada terkendala pada nilai yang didapatkan, seperti contohnya nilai-nilai raportnya yang masih kurang, atau bisa dikatakan prestasi siswa di kelas masih ada beberapa yang bermasalah. Menurut Ibu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi peserta didik tersebut? Baik, yang pertama mungkin berkaitan dengan intelijensi siswa atau kemampuan siswa. Di sini kita kurang menggali kemampuan siswa sehingga tidak nampak di sini memang siswa-siswa yang memang betul-betul berprestasi. Salah satunya mungkin karena kurangnya kita mengasah mereka, menggali mereka, baik itu dari pihak sekolah maupun guru bidang studi. Oleh karenanya, karena tidak tergalinya ini kemampuan siswa atau intelijensi siswa, sehingga kita untuk mengantarkan anak-anak mungkin sampai melakukan prestasi di luar sulit. Oleh karenanya mungkin ke depan kita harus mengasah mereka, kemampuan mereka ada di bidang apa, atau baik itu di bidang akademik maupun di bidang non akademik, kita gali sampai nantinya akan membawa mereka memang betul-betul memang punya kemampuan sesuai dengan diri mereka sendiri gitu. Baik Bu, itu menurut Ibu tentang hal faktor-faktor yang mempengaruhi prestasinya. Ada lagi? Yang berikut mungkin lagi, yang pertama yaitu motivasi. Motivasi ini datangnya bukan dari sekolah atau guru, tapi motivasi itu mungkin datangnya dari orang tua, harusnya dari orang tua. Karena orang tua yang lebih banyak mungkin yang melihat situasi dan kondisi anak lebih cenderungnya kemana, sehingga dari itu mereka boleh, atau siswa atau anak tersebut boleh mendapatkan dukungan yang penuh, sehingga pas di sekolah dari motivasi yang ada akan terbawa, nanti akan diwujudkan di situ. Ditambah lagi guru-guru yang memberikan pembelajaran dengan baik akan mendapatkan siswanya tersebut apa yang diinginkan dari pembelajaran itu, hingga berprestasi. Iya, tercapai di situ. Ada lagi? Berikut yang berkaitan dengan sikap. Sikap yang positif ini selain mungkin dari tadi intelijensi, dari motivasi, sikap yang positif akan membawa siswa menuju prestasi, akan membawa siswa pada pembelajaran yang diinginkan. Terus maksudnya boleh ditularkan nanti mungkin baik ke adik-adiknya atau bahkan mungkin keluar dari sekolah atau di sekolah lain. Terus yang berikut mungkin yang boleh mereka ini juga membuat prestasinya mereka lebih meningkat mungkin dari minat bakat, mungkin Pak. Dari minat bakat ini yang harus kita asah. Itu yang sempat saya sampaikan tadi, bukan cuma dari akademiknya tapi non akademiknya. Dari sini kita akan gali di situ kemampuan siswa atau minat bakatnya siswa di situ di mana. Jadi tiap-tiap siswa kita harus mencari di mana mereka punya minat dan bakat, sehingga akan terbawa nanti baik bukan cuma di dalam sekolah tapi akan dipakai di luar sekolah. Iya, terima Terus kasih. mungkin lagi ada Pak, nah ini konsentrasinya mereka, kita bagaimana baik itu sekolah maupun juga guru bidang studi memberikan pelayanan yang baik sehingga siswa mau melakukan pembelajaran ini konsentrasi, dengan mereka mau berkonsentrasi dengan mungkin semua bidang studi atau mungkin salah satu bidang studi, sehingga mereka memang bisa berprestasi ke depannya nanti. Baik Bu, terima kasih untuk jawaban Ibu yang ada intelijensi, faktornya, motivasi, sikap, minat bakat, dan konsentrasi. Pertanyaan berikutnya Bu, yang ketiga, di sekolah ini juga saya mendapati ada indikasi bahwa komunikasi antar guru dan orang tua terkait pembelajaran peserta didik masih kurang kayaknya.
Kira-kira menurut Ibu, hal apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Ya, makasih. Mungkin yang utama dan yang paling utama mungkin karena pengaruh lingkungan, Pak. Siswa, maksudnya hubungan antara guru dengan orang tua siswa kurang berkaitan karena orang tua siswa mungkin lebih banyak mengutamakan pekerjaannya daripada menindaklanjuti tentang anaknya yang ada atau keberadaan anaknya di sekolah. Jadi di sini sebenarnya 50-50, Pak. Kami yang dari pihak sekolah mengundang orang tua, mau anaknya tersebut yang bermasalah atau tidak, mungkin lebih kecenderungan kedatangannya atau kehadirannya mereka mungkin boleh dikatakan 30%. 70%-nya mereka bukan cuma mau dibilang mengabaikan atau mengentengkan, mungkin lebih mengutamakan itu pekerjaan karena kesibukan mereka masing-masing sebagai tambah lagi karena yang kondisi di lingkungan kita sekitar sekolah ini lebih banyak mungkin dengan kondisi pertambangan, mereka justru lebih mengutamakan pekerjaannya karena itu. Ada lagi faktor lain? Mungkin yang utama cuma itu saja. Iya, kalau untuk yang lainnya tidak. Masalah kesibukan. Iya. Ada hal cukup menarik juga, Bu, yang ingin saya tanyakan terkait penggunaan model-model pembelajaran. Ada beberapa model pembelajaran yang Ibu ketahui selama ini ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, mengapa masih ada guru yang belum memahami secara utuh terkait model-model pembelajaran yang notabene terkait dalam hal kognitif atau pengetahuan sehingga bisa dikatakan sebagai amunisi ampuh dalam proses pembelajaran. Ya, di sini pastinya guru-guru yang ada ini ada yang memang guru yang boleh dikatakan cekatan atau berprestasi, boleh dikatakan juga guru yang kurang untuk memotivasi dirinya sendiri sehingga akan kedepannya bisa menambah ilmu pengetahuan. Mereka tidak mengasah kemampuannya dari tahun ke tahun, hanya lebih signifikan, maksudnya yang lebih kompeten. Mungkin mereka guru-guru yang ada di sini hanya mengandalkan apa yang ada tanpa mengasah kembali, sehingga di sini bisa dilihat juga hanya begitu-begitu terus kemampuannya. Jadi mungkin ke depan pihak sekolah akan memberikan lagi entah itu workshop atau IHT ya, juga pelatihan-pelatihan untuk mendorong semangatnya mereka, untuk mendorong para guru-guru supaya tidak cenderung hanya begitu-begitu terus. Jadi apalagi ini ke depan ini, apalagi SMK yang akan ke depan nanti mau menentu for zero, ini harus lebih ditingkatkan lagi, terutama guru-guru produktifnya juga, bukan cuma hanya mengandalkan mungkin apa-apa yang ada di buku, mungkin lebih juga mengasah kemampuannya, keahliannya, mungkin lewat pakai media internet atau apa segala macam. Jadi mungkin mereka lebih mengasah lagi dengan bukan cuma model pembelajarannya, mungkin dari metode ajarnya mungkin lebih lagi dikembangkan di sini, sehingga tingkat kenyamanan dalam melakukan pembelajaran bukan cuma guru yang nyaman, siswa juga yang akan mengikuti pembelajaran itu pastinya juga nyaman di situ. Baik, terima kasih. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Di kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang saat ini digaungkan di seluruh sekolah-sekolah, ada yang namanya kemampuan literasi, dan cukup penting karena harus disisipkan dalam proses pembelajaran. Tetapi saya mendapati masih saja ada masalah yang muncul terkait kemampuan literasi tersebut pada peserta didik.
kira-kira menurut Ibu apa saja yang mempengaruhi lemahnya kemampuan literasi pada anak-anak kita? Baik, ini literasi berarti kemampuan anak-anak untuk membaca. Lebih banyak lagi dia membaca. Baik itu bukan cuma dari mata pelajaran, tapi membaca hal-hal yang memang positif di sini. Mungkin yang menyebabkan yang paling utama mungkin karena kita tidak membiasakan anak-anak didik kita untuk tiap harinya atau sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dimulai diberikan kesempatan. Jadi di sini seharusnya semua guru mata pelajaran sepakat sebelum memasuki atau memberikan materi seharusnya diberikan waktu anak-anak untuk membiasakan membaca materi yang ada. Terus yang mungkin lagi ke depan juga ini harus dimotivasi siswanya. Kalau ada jam-jam kosong atau mungkin jam istirahat mereka bisa masuk ke ruang perpustakaan, itu lebih bagus lagi. Jadi mereka bukan cuma membaca buku-buku mata pelajaran, tapi membaca buku-buku yang memang yang lain mungkin yang bisa meningkatkan pengetahuan mereka. Jadi mungkin ke depan itu Pak, di sini bukan cuma guru yang memberikan motivasi yang hanya atau memberikan kesempatan membaca pada saat atau sebelum memberikan materi, juga memberikan waktu di sini untuk anak-anak jam kosong atau jam istirahat untuk masuk ke ruang perpustakaan. Cuma di sini kendalanya Pak, mungkin kalau mereka ini karena tidak ada ruang perpustakaannya di sini sehingga memang terkendala dengan buku-buku yang ada juga di sekolah ini. Kami juga hanya buku-buku yang memang cuma berkaitan dengan mata pelajaran, tidak ada buku-buku yang memang bisa dibaca seperti mungkin ada novel atau ada majalah di situ. Mungkin ke depan kami akan usahakan. Terus tambah lagi di sini mungkin ada kerjasama yang baik mungkin Pak antara pihak sekolah dengan guru, sehingga bagaimana memberikan kenyamanan kepada siswa, memberikan keyakinan kepada siswa bahwa dengan membaca akan meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Jadi di sini mungkin kalau menurut Ibu bukan cuma di perpustakaan, boleh mereka pinjam buku-buku dan ini mungkin lebih bagus lagi kalau kita ada taman membaca sehingga mereka lebih asik baca atau iya, membaca seperti itu ya. Iya. Ya, baik Bu, terima kasih. Iya. Untuk pertanyaan saya yang terakhir Bu, supaya waktunya Ibu tidak tersita, mohon maaf sekali lagi. Pertanyaan saya Bu berhubungan dengan mata pelajaran yang saya ampuh, yaitu bahasa Inggris. Dalam hal mengapa sampai sekarang pelajaran bahasa Inggris ini masih menjadi sebuah momok untuk para peserta didik. Mereka menjadi takut bahkan membenci mata pelajaran ini atau kurang merasa pelajaran ini sangat sulit. Menurut Ibu, pandangan Ibu, faktor-faktor apa yang membuat hal-hal tersebut terjadi? Ya, terima kasih Pak. Ini mata pelajaran bahasa Inggris merupakan mata pelajaran mungkin yang bukan ditakuti, tapi justru anak-anak mungkin lebih cenderung tidak semangat di sini. Tidak semangat Bu. Karena apa? Mungkin karena diawali harusnya mungkin ini menurut beberapa sebelumnya mungkin harusnya dari SD sudah di kosakata ini atau pembenaran kata sudah ditunjukkan di sini, sudah dikenalkan di sini. Baru masuk di SMP mungkin lebih ini lagi di SMP. Terus tambah lagi bukan pengaruh itu lagi, pengaruhnya mungkin Pak karena situasi dan kondisi sekolah kita yang berada mungkin karena masuk di kategori terpencil, sehingga yang guru mata pelajaran yang ada sebelumnya karena belum basicnya waktu itu, jadi mana anak-anak yang tidak semangat pada saat melakukan pembelajaran bahasa Inggris, mereka ikut begitu, tidak ada motivasi dari guru untuk memberikan dorongan, untuk memberikan motivasi sehingga siswanya mau
melakukan atau mau mengikuti pembelajaran Jadi bahasa sama kayak Inggris. yang Ibu sebutkan tadi mengenai masalah faktor kenyamanan dan rasa aman siswa di sekolah ya Bu ya. Iya, boleh jadi begitu. Karena memang gurunya sebelumnya Pak memang tidak ada atau belum ada guru Guru bahasa khusus Inggris bahasa yang Inggris. memang basic bahasa Inggris. Baik. Terus mungkin lagi begini Pak, mungkin kalaupun apa sebenarnya bisa diatasi. Mungkin dalam di kelas nantinya mungkin tidak monoton melakukan pembelajaran, jangan sampai monoton. Mungkin ya, mungkin di sini memberikan selain apa pembelajaran yang memang apa, tapi dengan ada permainan. Iya. Sehingga anak-anak mau mengikuti. Jadi segala sesuatu mata pelajaran itu pada dasarnya tidak ada yang ditakuti atau tidak ada yang tidak mengenakan, sehingga anak-anak boleh mau lari atau mau bagaimana bolos. Mungkin intinya dari guru tersebut. Iya. Jadi harus ada guru yang memesona anak-anaknya. Iya. Iya. Ya, terima kasih Bu Kep Siap. atas bantuannya. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Iya. Mudah-mudahan semakin sukses ke depannya Bu. Iya, amin. Selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.